Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereparasi motor Vario 125 yang tarikannya lemot parah. Simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Bisa kita lihat motor ini menggunakan puli dengan kode K97. Itu tandanya puli ini adalah puli PCX. Bengkel sebelumnya menganalisa kalau pakai puli PCX napasnya bakal panjang. Begitupun juga rumah rollernya, doi pakai rumah roller PCX. Terus roller lamanya doi pakai 15 gram, kita turunin ya ke 12 gram. Seperti biasa kita gunakan roller RX7 ya, 12 gram. Kaget nggak tuh? Kenapa nggak merek lain seperti BRT, TWH dan lain-lain? Karena lebih mahal dan kualitas sama. Lanjut, doi pakai fan belt dari Powerlink. Berdasarkan data dan fakta yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun, untuk kasus yang sekarang fan belt ori lebih maksimal hasilnya daripada fan belt aftermarket. Ini gua riset sendiri ya, tapi nggak tahu kalau lu punya racikan tersendiri, nggak ada masalah, berbeda juga. Lanjut kita kerok jalur rumah rollernya supaya roller fleksibel. Lanjut kita bubut pulinya, tapi sekarang posisi pulinya nggak center guys. Jadi mau nggak mau kita ratakan terlebih dahulu agar kemirikannya perfect, nggak goyang pas proses bubut permukaan pulinya. Setelah bagian dalamnya udah rata, saat buat langsung aja permukaan pulinya kita sikat ya guys, supaya pergerakan fan belt lebih fleksibel yang berefek pada tarikan yang semakin jospar. Karena kalau pulinya ngelegok, tarikannya pasti delay, ngeden, ya dan sebangsanya dah. Oh iya, ini pakai puli ori Vario ya. Ini dia versi VT lamanya, terlalu berat guys karena ketebelan, harus diganti yang lebih tipis supaya tarikannya lebih enteng. Lanjut kita bersihkan daleman CVT-nya, karena walaupun tujuannya hanyalah upgrade CVT, kita akan membersihkan CVT-nya sekalian, supaya CVT bersih dan tarikannya pun enak kembali. Tapi ini motor ke bengkel bukan cuma upgrade CVT doang sih. Dia minta revisi dari CVT-nya sampai mesin-mesinnya pokoknya. Sekalian servis besar dan lain sebagainya. Porting polish juga diiyain dan dyno before after. Lanjut kita beralih ke sesi porting headnya. Langkah pertama kita porting seluruh lubang in dan X di head ini supaya asupan udara jadi lebih maksimal ya guys. Setelah proses pemortingan selesai, permukaannya pasti kasar mas ya. Nah itu kita harus finishing ya. Cara finishingnya dengan amplas. Dan ini dia hasilnya. Lubangnya sudah semulus lubang buaya. Intinya kalau angin mau masuk mah udah enak-enak aja. Soalnya kan udah halus. Lanjut, karena noken asnya masih standar, kita ganti noken asnya pakai noken as racing guys. Supaya performa meningkat, lifter overliftnya makin jos guys. Ya, untuk masalah pernokenan sudah tidak diragukan lagi, kita gunakan noken andalan kita BRT tipe T1 karena menyesuaikan dengan spek yang dimau oleh ownernya ya guys. Sejauh mata memandang untuk noken ya BRT lah, nggak ada obeng. Terus piston kita ganti dengan piston VIM karena piston awalnya sudah harus ganti dikarenakan ring sehernya sudah macet yang menyebabkan ngebul ya guys. Kenapa harus pakai VIM ya? Karena masih standaran guys. Gak usah mahal-mahal ke Forget Iron ya. Oke lanjut. Untuk bloknya masih aman ya guys. Ya cuma ada lecet-lecet dikit, tapi itu mah gak masalah. Jadi gak kita ganti dan hanya butuh kita bersihkan aja ya guys. Ya wajar lah ada lecet-lecet gitu, namanya juga dipakai kan. Tentunya seperti biasa kita bersihkan dengan sikat kawat. Terus kita siram bensin finishing dengan carbo cleaner ya guys ya. Ini ya guys, piston lamanya udah burik, dekil dan layak untuk dihempaskan. By the way, ini piston standar ya guys ya. Ini ring pistonnya memang udah macet. Lanjut. Langsung aja satset watwood no kecot. Blok dan pistonnya kita pasang ya. Jangan sampai ada yang terbalik. Kalau sampai ada yang terbalik bisa berabe kita guys. Nira setitik rusak susu sebelangga. Itulah peribahasa yang cocok untuk salah pemasangan di ruang pembakaran. Langsung aja headnya sekalian kita pasang setelah melakukan pembersihan ya guys. Pertama dikencangkan dulu pakai kunci biasa seperti kunci Inggris, kunci Prancis, kunci Zimbabwe, kunci Citerep bebas. Tapi untuk baut klepnya kita gunakan kunci torsi. Ini harus ya supaya headnya presisi guys. Karena untuk memasang head alangkah baiknya harus pakai ukuran yang pas. Jangan asal kira-kira, soalnya kalau penguncian tidak imbang dampaknya fatal guys. Kayak head bocor, baut rawan selek dan lain sebagainya. Oleh karena itu mending kita cari aman aja dah ya. Daripada rungkat, jackpot dan totalan, mending lu beli kunci torsi supaya kerjaan lu clear dan customer pun puas. Terus jangan lupa gigi sentriknya dipasang dan di setel ya. Dan penyetelan rantai keteng juga yang pas ya guys ya.
Sampai pas, kalau nggak pas ya hasilnya nggak jos dah pokoknya dah. Terus karena busi yang lamanya juga udah busuk yang menyebabkan berebet, kita ganti baru ya businya supaya berebetnya terhempas dari muka bumi ini ya guys ya. Anjay, businya biru blaong kayak Rek 7. Lanjut kita odel-odel dan kiwil-kiwil water pumpnya supaya terlihat dosa-dosa yang mengumpul di water pumpnya guys. Apa aja sih dosa-dosa yang mengumpul itu? Penasaran jadinya oi. Nah ini dia dosanya ngap, water pumpnya tersumbat. Akhirnya bocor kemana-mana dah tuh air radiator. Jadi langsung kita ganti aja ya guys ya, biar sirkulasi air jadi lebih baik ya guys ya. Seperti biasa kita ganti pakai water pump ori dari Hondanya langsung, no KW-KW. Apa itu KW? Kampungan. Lanjut. Oke lanjut, kita cocol lem dulu sebelum pemasangan ya guys ya, biar tidak terjadi kebocoran. Dan ini dia penampakan setelah dipasang. Water pumpnya glowing sendiri di antara part-part buluk lainnya ya guys ya. Lanjut, ini dia hal yang membagongkan. Disclaimer, gua nggak ngejelekin bengkel lain ya, tapi memang seperti ini keadaannya, jadi mohon maaf sebelumnya. Gua harus mereview ini ya. For your information nih guys ya, abangnya sering servis throttle body, namun seringkali servisnya cuma lewat infus injeksi, makanya bersihnya cuma di bagian tertentu doang. Oleh karena itu, servis kita mahal. Inilah alasannya, karena kita bersihin sampai dalam-dalamnya biar kinclong seada-adanya. Kita buka manual semuanya. Kalau masalah permesinan kayak gini, ya hitungannya nggak mahal sih, sama aja. Karena investasi waktu kita jauh lebih lama dibanding pembongkaran cara otomatis seperti halnya infus injeksi. Bisa kalian lihat kan, dalemannya kotor semua tadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan komponen gampang rusak dan motor berebet. Terus ini untuk langsam, kepala langsamnya kotor, bisa dilihat ya. Inilah yang menyebabkan kerja langsam gak stabil guys, yang menyebabkan tempo motornya random kayak kecoa terbang. Langsung aja no kecot, kita bersihkan semua part-part yang burik tadi dan kita hempaskan dosa-dosa yang telah lama terkumpul dengan cara seperti biasa ya. Sering gua buatin kan videonya, step pertama dengan bensin, terus diratain dengan kuas, terakhir di finishing dengan carbo cleaner. Ulangi step tersebut sampai bersih pokoknya guys, sampai bersih. Kenapa kok harus pakai bensin dulu baru carbo cleaner? Karena cara ini sudah terbukti efektif di kita, sehingga sudah kita jadikan SOP dalam pembersihan segala jenis part motor yang berbahan besi-besian guys. Kalau servis bulanan pasti kita lakukan cara ini terus sampai jospar pokoknya guys. Oh iya, sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang ingin servis di kita, diharap booking di WA yang sudah tercantum di bio YouTube kita, bio TikTok kita, dan bio Instagram kita ya. Kenapa sih ada sistem booking kayak gitu? Supaya antrian bengkel lebih tertata dan orang yang datangnya dari luar daerah atau jauh dari bengkel bisa mendapatkan kepastian untuk servis. Soalnya dulu sebelum ada booking, sering banget ada orang yang rumahnya jauh nggak kedapetan jatah servis, jadinya balik lagi, kan kasihan guys. Oleh karena itu taati peraturan yang sekarang ya, untuk kebaikan kita semua. Jadi kalau kalian kesini tanpa booking, kemungkinan besar nggak bakal dapat jatah servis guys. Jadi mohon maaf banget ya. Kembali ke topik, semua part-part yang dibersihkan sudah kinclong ya. Ini kekinclongan maksimal yang bisa kami berikan guys. Jadi jangan berharap untuk pembersihannya seperti part jadi kayak baru lagi ya. Seenggaknya debu-debu yang menghambat kerja part sudah hilang semua. Jadinya performa motor bisa normal kembali seperti semula guys. Bisa lu lihat sudah beda kan dari semula yang hanya dilakukan pembersihan dengan menggunakan infus. Jadi gua saranin kalau servis bisa mungkin copotin semua-muanya manual biar bersih semua ya guys ya, kayak yang ada di video. Walaupun belum maksimal, seenggaknya sudah bersih. Oke, semua tahapan servis dan porting polish sudah selesai. Saat langsung aja kita pasang kembali semua part-partnya, karena habis ini kita akan melakukan dyno test before after ya guys ya, untuk melihat seberapa besar efek yang telah kita berikan kepada motor ini ya guys, berdasarkan grafik, horsepower, dan AFR-nya. Karena dengan dyno semua data itu bisa terlihat dengan jelas ya guys ya. Kebetulan motor ini tidak bisa kita remap karena ECU-nya harus racing kalau motor ini mau di remap guys. Langsung aja kita pasang kembali semua part-part motornya agar bisa ditaruh di atas dyno dan kita lihat di dyno. Masuk angka 9.000, 8.000, 9.000 itu udah bagus. Itu bukan motor di pelan, jadi kencang atau bang. Penyempurnaan, hasil sempurna di motor udah oke, lanjut yang lain, remap baru.
Selanjutnya lihat AFR. Nah, AFR auto tuh 15, terlalu kering. Nah, dari mulai gitu. Nah, kalau wah, aku mau remap nih. Tujuannya nih pertama, nih seperti ini lah. Nah, lihat. AFR nih yang saya buka dulu nih ya. Perbandingan sama Vario yang lain deh ya. Vario AFR 15, nah AFR 15 saya kering bang. Iya. Nah, harusnya begini bang. Nah, tujuannya di remap tuh biar angka merah ini berubah ke bawah. Jadi angka ideal. Iya. AFR idealnya. Tuh, bedain lagi ya. Nah, itu remap tujuannya di sini. Bukan di remap jadi kenceng, kagak. Maksudnya remote jadi kenceng sama ngelepas batas limitnya. Nah, iya, kan ini limit. Situ motor teriaknya kagak mau. Kapan limitnya? Nah, cuman dari tingkat sini nggak bisa. Kecuali PCX yang nggak bisa. Nah, saya lagi nyari tuh yang bisa lem ini. Jadi langsung clear. Nah, sekarang paham tuh kalau 415 itu nggak mungkin motor di 15 mah bang, nggak akan enak. Sekarang tadi yang 3% nambah dia 14,5. Nah, tenaganya sih udah nggak ada masalah. Kalau di 14,5 ini. Iya. Tapi langkah bagusnya di 14. Nah, Oke Mas, saya mau nanya, tadi kan sebelum servis di sini, Mas ada keluhan tuh. Nah kalau boleh tahu keluhannya tuh apa? Keluhannya tadi motor berat, terus tarikan juga ngeden, kurang nggak ada tenaganya, walaupun dipaksa juga ada tenaganya. Tapi setelah dilakukan pengecekan, dilakukan perbaikan, itu ada perubahan yang signifikan. Jadi ya itu juga selain itu juga ada intinya berupa data tadi ada juga ya. Jadi bukan hanya data aja, tapi juga ada edukasinya ke customer, itu sih yang penting. Oke. Nah, jadi ya, motor jadi joseng ya. Oke, Josngeng Jospar gitu. Iya. Gimana Pak, gimana? Joseng Jospar. Asik, Josngeng Jospar. Sama-sama. Ya, bisa kalian lihat lah ya, itu tadi grafiknya sudah stabil. Itu karena CVT-nya udah direvisi ya guys. Soalnya kalau misalkan CVT-nya nggak direvisi, pasti itu gasnya kagak stabil guys. Kalau nggak stabil itu tarikannya nggak bakal enak. Lu ketika pakai keseharian gitu nggak nyaman dah pokoknya kalau grafik yang nggak stabil kayak yang di video tadi. Nah, motor ini kekurangannya cuma satu sih, AFR-nya ketinggian, jadi kekeringan gitu. Jadi ketika digas nggak bisa maksimal gitu. Angka bagusnya tadi tuh dilihat sekitar 14 lah AFR-nya. Nah ini AFR sampai 15 anjir. Irit banget gitu ya. Lu AFR 15 tuh bisa Bekasi Jakarta lewat Mars gitu kan. Bisa itu. Set irit banget itu mah. Tapi kagak enak motor lu jadinya. Jadi gue saranin AFR jangan irit-irit lah ya elah. Timbang berapa sih gitu kan ya. Daripada nggak enak lu pakai motor ya udah dah. Intinya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa merosting kalian lebih jauh. Dan jangan lupa subreknya. Karena amalan zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subrek. Tinggal klik tombol subreknya dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Thanks for watching and I'll see you on the next content. Mari kita ucapkan salam adalan kita. Salam apa yo. Salam Josngeng Jospar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.